warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan kita pada hari ini yaitu masih sama seperti kemarin, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Pada KD 4.13 yaitu menyimpulkan isi dalam kurung kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan, surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Pada dasarnya struktur surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf, suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Baiklah, kita akan bahas tentang menyimpulkan isi surat pribadi. Jadi, menyimpulkan isi surat pribadi dapat dilakukan dengan cara membaca surat pribadi secara seksama. Surat pribadi biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah paragraf pembuka. Contoh, pada surat yang pertama. Dan contoh surat yang kedua. Baiklah, silahkan kalian baca secara seksama. Kemudian kita uraikan maksud isi surat 1 dan surat 2. Isi surat 1 yaitu Viola menanyakan kabar Oji dan memberitahu kalau Viola akan datang ke desa karena ayah Viola mengajaknya dalam rangka penyuluhan program desa bebas api. Dan Viola akan mengunjungi Oji apabila Oji tidak ada kesibukan. Kemudian isi surat yang kedua yaitu dia mengucapkan terima kasihnya kepada Ibu Ratna yang telah memberikan seragam untuk mengikuti cerdas cermat dan juga buku-buku. Dia akan berusaha menjadi anak yang pintar agar Danau Sempang tidak tergusur oleh perusahaan batubara. Selanjutnya, menyimpulkan isi surat dinas. Menyimpulkan isi surat dinas dapat dilakukan dengan cara membaca surat dinas secara seksama. Surat dinas biasanya berisi bagian pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah bagian pembuka. Kalian dapat menyimpulkan isi surat berdasarkan bagian isi surat tersebut. Pada bagian isi terdapat hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara. Perhatikan contoh surat resmi berikut. Surat dinas yang pertama dan surat dinas yang kedua. Mari kita baca dan kemudian nanti kita uraikan maksud isi surat dinas tersebut. Sudah? Kalau sudah, mari kita uraikan. Yang pertama,
Isi suratnya yaitu ucapan terima kasih Kepala SMP Negeri 43 kepada pimpinan Museum Hasanuddin Makassar karena memberikan pelayanan terbaik atas kunjungan murid-murid. Kemudian, isi surat yang kedua adalah permohonan izin ketidakhadiran Elvira Kete kepada guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Malang karena ada kepentingan keluarga. Bagaimana? Sudah paham belum tentang menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas? Mudah kan? Kalau yang belum paham, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.